pengadaan diri dan dunia luar yang dihasilkan pada interaksi awal dalam keluarga. Saat anak-anak tumbuh dan matang, mereka berubah dalam banyak hal, dan keluarga pun berubah pula. Hal ini berlangsung selama perkembangan seseorang dalam rentang kehidupannya. Jika anak remaja atau orang dewasa mengalami disfungsi psikologis, masalah ini mungkin berawal dari konflik yang tak terpecahkan dalam keluarga di masa lalu. Masalah keluarga, terutama seorang ibu, merupakan gejala interpersonal. Kondisi emosi salah satu anggota keluarga berpengaruh pada setiap anggota yang lain. Bila satu anggota keluarga merasa tidak enak atau diskomfort, maka hal ini akan mempengaruhi anggota lainnya. Kondisi keluarga dapat dianalogikan dengan kondisi individu dalam keadaan berhomeostasis. Jadi, dalam konseling atau terapi keadaan homeostasis, struktur keluarga ini, anak-anak merupakan emosional produk dari orang tua. Perilaku manusia, terutama anak dengan hambatan penglihatan, merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Dan pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu agar dapat mengubah perilakunya supaya dapat memecahkan masalahnya. Prinsip pengajaran pada anak disabilitas netra harus berdasarkan keterbatasan dalam hal variasi dan luasnya pengalaman. Keterbatasan dalam hal mobilitas dan keterbatasan dalam hal mobilitas dan keterbatasan dalam hal interaksi dengan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, maka diperlukan 3 prinsip, yaitu 1. Pengalaman konkret, 2. Penyatuan antar konsep, 3. Belajar sambil melakukan keterangan. 1. Pengalaman konkret. Karena keadaan dalam penglihatan, maka anak disabilitas netra memerlukan pengalaman konkret. Dikarenakan penglihatan yang terbatas, maka beberapa objek nyaris tidak dapat dipahami secara konkret, seperti objek yang terlalu besar dan jauh, seperti gunung, matahari, bulan, serangga, dan lain-lain. Selain itu, anak disabilitas netra juga mengalami keadaan dalam mengamati benda melalui perabaan, seperti zat kimia, api, atau gas yang juga tidak mungkin dipahami secara konkret melalui penglihatan. Nah, untuk memahamkan hal tersebut di atas, maka diperlukan berbagai teknik modifikasi agar anak disabilitas paham. Salah satu cara yaitu dengan memberikan ilustrasi atau analogi-analogi yang kemungkinan konsep-konsepnya tersebut dapat dipahami dengan baik. Hal ini diberikan guru agar anak disabilitas netra dapat mengalami secara nyata dan tidak hanya memahami secara verbalis atau verbal saja. Yang kedua, penyatuan antar konsep. Sebagian besar pengalaman dan pemahaman diperoleh dari informasi visual dan non-visual yang diperoleh dari indera selain mata. Maka dari itu, perabaan berperan sangat penting tentang objek yang tidak bersuara. Objek yang harus dipahami melalui perabaan dapat dikategorikan objek yang kecil atau dapat dijangkau oleh perabaan dalam telapak tangan, dan objek yang besar atau di luar jangkauan telapak tangan. Teknik ini disebut teknik perabaan analistik touch. 3. Belajar sambil melakukan learning by doing. Prinsip belajar sambil melakukan learning by doing
berkaitan erat dengan prinsip pengalaman konkret dengan praktek langsung untuk memahami benda di luar jangkauan telapak tangan, maka peran teknik perabaan sintetis sangat penting. Dalam teknik perabaan sintetis dilakukan dengan merabah bagian demi bagian dan kemudian secara keseluruhan dibentuk berdasarkan informasi. Bagian-bagian tersebut sebagai contoh dalam memahami hewan, gajah, anak disabilitas, netra harus meraba bagian demi bagian, misalnya kaki, ekor, belalai, tubuh, dan seterusnya. B. Tenaga pendidikan yang dibutuhkan bagi anak disabilitas netra: 1. Guru, 2. Psikolog, 3. Dokter mata, 4. Optometris. 1. Guru dengan kualifikasi SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Sarjana S1 PLB, Pasca Sarjana Pendidikan Luar Biasa. Sarjana S1 bukan PLB, tetapi memiliki latar belakang keahlian tertentu atau khusus yang dibutuhkan anak disabilitas netra, seperti pendidikan agama, musik, musik, dan lain-lain. Nah, guru sekolah umum yang diberikan training di minimal 6 bulan. 2. Psikolog diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan inteligensi anak disabilitas netra dan membantu guru dalam pembuatan asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan anak, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan anak disabilitas netra dalam proses pembelajarannya. Ketiga, dokter mata. Rekomendasi dari dokter mata sangat diperlukan bagi lembaga penyelenggara pendidikan untuk anak disabilitas netra, karena rekomendasi yang menerangkan bahwa seseorang anak mengalami hambatan dalam penglihatan adalah seorang dokter. Yang keempat, optometris. Kemampuan penglihatan anak disabilitas netra dapat diketahui salah satunya dari hasil asesmen klinis yang dilakukan oleh optometris. Kondisi penglihatan anak disabilitas netra dapat diketahui melalui laporan hasil asesmen, misalnya mengenai ketajaman penglihatan, lantang pandang, kebutuhan media baca, tulis, dan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan anak, alat peraga yang diperlukan, dan penempatan kelas. Pelayanan khusus pada anak disabilitas netra bagi siswa atau mahasiswa yang mengalami hambatan visual baik yang buta, total maupun low vision. Sangat sulit untuk memahami segala hal secara signifikan. Menurut American Foundation for the Blind, mahasiswa yang mengalami hambatan visual membutuhkan seseorang guru yang bersertifikat dan seorang ahli orientasi mobilitas. 1. Selalu menggunakan nama saat berinteraksi bersama mahasiswa. Dengan cara inilah mereka akan tahu kita sedang berbicara dengan mereka. Misal, "Hai Ali, ini saya Bu Tati," dan suruhlah teman-teman sekelas menirukan hal yang sama. Yang kedua, gunakan kata-kata yang merujuk pada penglihatan. Jangan hindari kata-kata seperti lihat dan lihat, sama seperti mereka yang terlihat. Kata-kata ini harus menjadi bagian dari kosakata siswa buta untuk berkonotasi bagaimana mereka melihat, apakah dengan sentuhan, membawa hal-hal dekat, atau dalam percakapan normal, seperti katakan sampai jumpa nanti ya. 3. Jangan memberi isyarat, selalu verbalisasi saat menulis di papan tulis. Selalu ungkapan apa yang Anda tulis sehingga siswa memiliki akses ke informasi itu dan dapat mengikutinya. Gunakan konsep-konsep
posisional dan terarah seperti di atas atau di bawah, di atas, di belakang, di depan, kanan, dan lain-lain. Jadi gunakanlah kalimat-kalimat deskriptif seperti bola ada di samping pintu, alih-alih bola ada di sana, karena siswa tidak dapat melihatnya. 4. Hindari bertanya apakah seorang siswa dapat melihat. Hindari bertanya pada siswa yang buta, bisakah Anda melihat ini? Seperti mereka bisa melihatnya. Tapi gantilah dengan pertanyaan, dapatkah Anda menemukan X, atau dapatkah Anda melihat beberapa bagian benda ini lebih detail? Yang kelima, tempat duduk yang strategis. Guru harus memahami sisi kuat dari penglihatan siswa. Jika siswa melihat dengan sisi mata kiri, maka dudukan siswa di sisi kanan kelas dan jauh dari jendela. Tempat duduk menghadap sumber cahaya, matahari, jendela idealnya di belakang mereka. Kontras, gunakan warna-warna yang kontras untuk semua hal dengan konsep berani, besar, dan sederhana. Gunakanlah bola terang dan kontras dengan lantai dan tangga dari awal hingga akhir diberi warna yang kontras, biasanya kuning. Yang ketujuh, ikuti pemimpin saat anak mengantri. Latihlah anak untuk mengarahkan perhatian kepada teman di depannya untuk mencari pemimpin. Kemudian latihlah anak untuk mengarahkan perhatian ke anak di depannya. Dengan mengikuti semua gerakan, misalnya berhenti berjalan, lurus berputar, selalu bergerak perlahan demi keselamatan. Kedelapan, carilah pemandu yang percaya diri. Jika kita mencari pemandu bagi siswa yang buta dan duduk di bangku prasekolah, maka tawarkan kedua jari kita untuk mereka pegangan. Kita tidak memegangnya kecuali untuk keselamatannya. Untuk siswa yang lebih tua, mereka memegang tepat di atas siku kita, dan mereka yang dominan memegang kita kecuali untuk keselamatannya. Yang kesembilan, keamanan. Pahamkan siswa dengan aturan jalan atau orientasi mobilitas dengan menggunakan sisi kanan lorong atau pagar kanan. Gunakan batas seperti kerucut atau garis untuk latihan orientasi, mobilitas, dan kemandirian dalam mengakses lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Yang ke-10, penerimaan guru pada siswa buta. Seorang guru harus memberikan penerimaan diri kepada siswa yang buta. Hal ini penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri murid yang mengalami kebutaan terhadap diri mereka. Penerimaan diri seorang guru yang profesional kepada murid berkebutuhan khusus berdampak positif kepada anak buta itu sendiri, karena seorang figur guru adalah sumber suri, tauladan bagi semua murid-muridnya, sehingga mereka pun akan melakukan hal yang sama, yaitu penerimaan kepada siswa yang mengalami hambatan visual. Nah, langkah pertama yang batas dibuat kita lakukan sebelum belajar adalah memahami bahwa kemampuan melihat sangat terbatas. Dibutuhkan hal-hal yang konkret dalam segala hal, karena 80% dari apa yang dilihat bayi adalah melalui indera penglihatan. Jadi masuk akal jika anak tunanetra mengalami hambatan dalam belajar tentang suatu hal. Ada beberapa hal pelajaran kehidupan yang tidak sepenuhnya dipahami tanpa penglihatan, misalnya apa artinya tinggi dan bagaimana cara kita menjelaskan antara laki-laki yang jangkung, pohon yang tinggi, dan bangunan tinggi yang belum pernah dilihatnya. Misalnya juga melihat awan di langit yang biru. Untuk itulah maka guru harus membantu siswa untuk memahami dan menerapkan
keterampilan dan konsep dasar seperti putaran misalnya anak tunanetra diajarkan bahwa koin bulat, 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 dan bulat ini adalah berapa objek yang bulat. Walaupun mungkin siswa tidak sepenuhnya memahami bagaimana kebulatan itu berlaku untuk semua benda-benda karena masing-masing benda mempunyai ukuran yang berbeda. Ketika semua konsep dipahami, maka siswa tunanetra dapat menerapkan konsep kemudaran untuk semua objek dengan konsisten dan berulang-ulang. Pendidikan seseorang anak bisa diibaratkan sebagai sebuah bangunan, satu blok pengetahuan terletak di atas yang lain seperti satu lantai bertumpu pada yang lain. Pertanyaannya adalah apakah bangunan itu akan menjadi bangunan yang satu lantai atau akan menjadi bangunan yang tinggi? Jadi cara lain untuk memvisualisasikan adalah dengan membayangkan segitiga terbalik. Piring dimulai hanya dengan konsep kecil. Konsep ini diperluas dan digunakan untuk menggajar yang lain. Jadi piramida itu dibangun dari bawah ke atas. Beberapa fakta umum siswa tunanetra. 1. Berikanlah layanan khusus untuk membantu kemandirian bagi mereka untuk memahami semua hal. 2. Siswa hambatan visual memiliki hak yang sama seperti siswa lainnya. Untuk itu berilah mereka kesempatan yang sama dalam perlakuan yang berbeda atau adaptasilah kurikulum dengan tingkat pemahaman mereka. Yang ketiga, berikan jadwal khusus kepada siswa hambatan penglihatan untuk memperkenalkan diri dan perkenalan dengan pengaturan kelas dan membiarkan siswa untuk mempelajari semua tata ruang kelas. Yang keempat, berilah waktu yang intensif pada anak hambatan visual untuk memenuhi pembelajaran secara individu. Misalnya, bagaimana cara dia menulis, membaca, mencatat, dan lain-lain. Jika dia berada di kelas reguler dan siswa reguler, kita berikan kegiatan yang menarik sehingga aktivitas kita ketika memberikan layanan khusus tidak mengganggu siswa reguler. 5. Mintalah siswa menjelaskan kondisi matanya. Ini adalah keterampilan penting bahwa siswa akan membutuhkan sisa hidupnya. Setiap kali dia bercerita, itu menjadikan sedikit lebih mudah untuk dijelaskan. Yang keenam, pada siswa yang low vision, mintalah untuk memberitahu apa yang dia lihat. Yang ketujuh, beritahu anak ketika kita memberikan sentuhan. Jika kita memberikan sentuhan dengan tiba-tiba akan berdampak pada ketakutan bahwa hal itu sebagai sebuah ancaman atau kejutan. Yang kedelapan, perlu diingat bahwasannya sekitar dari 70% komunikasi adalah nonverbal, sedangkan siswa hambatan visual tidak dapat melihat ekspresi wajah seorang guru ataupun yang dikenakan guru, apalagi yang dijelaskan guru. Untuk itulah betapa cara verbal. Yang kesembilan, gunakan alat perekam suara ketika kita mengajar di kelas. Hal ini membawa keuntungan bagi kita sendiri maupun anak hambatan visual. Kita akan mendengarkan suara kembali, sedangkan anak hambatan visual dapat membangun opini tentang Anda dari menemukanali suara Anda dan juga dapat mengulang materi pembelajaran yang telah Anda sampaikan. Yang ke-10, selalu perkenalkan diri Anda maupun siapapun yang berada di lingkungan sekolah. Karena anak hambatan visual mengidentifikasi seseorang dengan mengenali suaranya. Hilangkan kebiasaan belajar ke siswa hambatan visual dengan memberi pertanyaan siapa aku, karena hal ini merupakan hal yang tidak disukai dan membuat anak hambatan visual malu, seperti halnya ketika seseorang menghampiri kita dan mengajukan pertanyaan yang sama, karena
kepada Anda dan Anda lupa siapa mereka. Yang 11, saat Anda berkomunikasi dengan siswa hambatan visual, maka sebutkan namanya. Dulu, memanggil nama siswa seperti membuat kontak mata dengan orang yang melihat. Biasanya di dalam kelas ada banyak suara yang dan mengganggu konsentrasi. Siswa hambatan visual. 12. Pahamkan kepada semua siswa di kelas untuk memanggil nama anak hambatan visual supaya anak hambatan visual tersebut mengenali temannya satu persatu dan membantunya untuk mendapatkan teman. 13. Latihlah anak supaya mempunyai kepercayaan diri dan penilaian positif tentang dirinya dan tidak menggunakan kecatatannya untuk merasa rendah diri dan tidak berarti. Libatkan anak hambatan visual dalam setiap kegiatan, baik itu di dalam kelas, ketika demonstrasi atau diskusi. Berikan dia keleluasan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dibahas, karena hal itu terbukti bahwa meningkatkan self-esteem, keberhargaan diri pada dirinya untuk mengembangkan nilai-nilai positif dalam pendidikan dan kehidupan di masa yang akan datang. 14. Ciptakan dan doronglah anak hambatan visual untuk proaktif dalam berbagai kegiatan. Biasakan dia memiliki karakter untuk memberi dan bukan menerima. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya jelaskan. Jadi mohon maaf bila misalnya ada salah kata dari saya atau mungkin kalimat atau penjelasan saya kurang masuk akal, mungkin kurang jelas, mohon maaf. Di sini saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Novilina Cahya Ramadhana dengan NIM 221F10186. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pendidikan bagi anak disabilitas netra. Nah, alat pendidikan bagi anak disabilitas netra atau buta total dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alat pendidikan khusus, alat bantu, dan alat peraga. 1. Alat pendidikan bagi anak disabilitas netra antara lain: 1. Reglet dan pena, 2. Mesin tik braille, 3. Komputer dengan program braille, 4. Printer braille, 5. Abakus, 6. Kalkulator bicara, 7. Kertas braille, 8. Penggaris braille, 9. Kompas bicara. Kedua, alat bantu pendidikan bagi anak disabilitas netra sebaiknya menggunakan materi peradaban dan pendengaran. 1. Alat bantu perabaan sebagai sumber belajar menggunakan buku-buku dengan huruf braille. 2. Alat bantu pendengaran sebagai sumber belajar di antara talking box, buku bicara, kaset atau suara binatang, CD, dan kamus bicara. Yang B. Alat peraga bagi anak disabilitas netra buta total. Alat peraga taktual atau audio, yaitu alat peraga yang dapat diamati melalui perabaan atau pendengaran. Alat peraga tersebut antara lain: 1. Benda asli berupa makanan, minuman, binatang peliharaan, kucing, ayam, ikan hias, dan lain-lain. Yang kedua, benda asli yang diawetkan berupa binatang liar atau buas atau sulit didapatkan. Yang ketiga, benda asli yang dikeringkan, berupa herbarium ataupun insektarium.
Yang keempat, benda atau model tiruan berupa model kerangka manusia, model alat pernapasan, dan lain-lain. Yang kelima, gambar timbul berbentuk asli berupa grafik, diagram, dan lain-lain. Yang keenam, gambar timbul skematik atau gambar timbul skematik ini berupa rangkaian listrik, denah, dan lain-lain. Yang ketujuh, peta timbul tentang provinsi, pulau, negara, daratan, benua, dan lain-lain. Yang kedelapan, global timbul papan baca dan papan paku. Yang C, alat pendidikan bagi anak disabilitas netra, low vision, alat bantu pendidikan dan peraga bagi anak low vision dibagi 3, yaitu alat bantu optik dan optik serta alat peraga. 1. Alat bantu optik yang itu berupa kacamata, kaca pembesaran, shunt magnifier, hand magnifier, kombinasi, teleskop, dan CCTV. Yang kedua, alat bantu not optik ini berupa kertas bergaris tebal, spidol hitam, pensil hitam tebal, buku-buku dengan huruf diperbesar, penyangga buku, lampu meja, typoskop, type recorder, dan mikayo untuk penulisan. Layanan pendidikan untuk anak disabilitas netra, yaitu anak disabilitas netra cenderung memiliki berbagai masalah, baik masalah yang berhubungan dengan masalah pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang, maupun pekerjaan. Semua permasalahan tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan pelayanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, dan kesempatan yang luas bagi anak tunanetra. Sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam berbagai aspek tersebut dapat ditanggulangi sedini mungkin. Artinya, perlu dilakukan upaya-upaya khusus seperti secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul yang akhirnya dapat merugikan perkembangan anak disabilitas netra tersebut. Teknik pelayanan bagi anak disabilitas netra. Setiap anak berkebutuhan khusus tunanetra, apalagi tunanetra, baik yang bersifat permanen maupun temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu 1. Faktor lingkungan, 2. Faktor dalam diri anak sendiri, dan 3. Kombinasi antara lingkungan dan faktor dalam diri anak. Konsekuensinya, intervensi apapun yang diberikan, baik intervensi pendidikan, psikologis, media, ataupun sosial, harus didasarkan atas hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Pusat dari sistem interpersonal dalam tiap kehidupan seseorang adalah keluarga. Seorang bayi belajar bagaimana hidup dan menerima kehidupan itu melalui interaksinya dalam keluarga. Interaksi seseorang di masa depan memperlihatkan intensitas ikatan emosi dan kepercayaan dasar terhadap diri. Kepercayaan diri dan dunia luar yang dihasilkan pada interaksi awal dalam keluarga. Saat anak-anak tumbuh dan matang, mereka berubah dalam banyak hal, dan keluarga pun berubah pula. Hal ini berlangsung selama perkembangan seseorang dalam rentang kehidupannya. Jika anak remaja atau orang dewasa mengalami disfungsi psikologis, masalah ini mungkin berawal dari konflik yang tak terpecahkan dalam keluarga di masa lalu. Masalah keluarga, terutama seorang ibu, merupakan gejala interpersonal. Kondisi emosi salah satu anggota keluarga berpengaruh pada setiap anggota yang lain. Bila satu anggota keluarga merasa tidak enak atau diskomfort, maka hal ini akan mempengaruhi anggota lainnya.
Kondisi keluarga dapat dianalogikan dengan kondisi individu dalam keadaan berhomeostasis. Jadi, dalam konseling atau terapi keadaan homeostasis, struktur keluarga ini, anak-anak merupakan emosional produk dari orang tua. Perilaku manusia, terutama anak dengan hambatan penglihatan, merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Dan pada dasarnya proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu agar dapat mengubah perilakunya supaya dapat memecahkan masalahnya. Prinsip pengajaran pada anak disabilitas netra harus berdasarkan keterbatasan dalam hal variasi dan luasnya pengalaman. Keterbatasan dalam hal mobilitas dan keterbatasan dalam hal mobilitas dan keterbatasan dalam hal interaksi dengan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas maka diperlukan 3 prinsip, yaitu 1. Pengalaman konkret, 2. Penyatuan antar konsep, 3. Belajar sambil melakukan keterangan. 1. Pengalaman konkret. Karena keadaan dalam penglihatan, maka anak disabilitas netra memerlukan pengalaman konkret. Dikarenakan penglihatan yang terbatas, maka beberapa objek nyaris tidak dapat dipahami secara konkret, seperti objek yang terlalu besar dan jauh, seperti gunung, matahari, bulan, serangga, dan lain-lain. Selain itu, anak disabilitas netra juga mengalami keadaan dalam mengamati benda melalui perabaan, seperti zat kimia, api, atau gas yang juga tidak mungkin dipahami secara konkret melalui penglihatan. Nah, untuk memahamkan hal tersebut di atas, maka diperlukan berbagai teknik modifikasi agar anak disabilitas paham. Salah satu cara yaitu dengan memberikan ilustrasi atau analogi-analogi yang kemungkinan konsep-konsepnya tersebut dapat dipahami dengan baik. Hal ini diberikan guru agar anak disabilitas netra dapat mengalami secara nyata dan tidak hanya memahami secara verbalis atau verbal saja. Yang kedua, penyatuan antar konsep. Sebagian besar pengalaman dan pemahaman diperoleh dari informasi visual dan non-visual yang diperoleh dari indera selain mata. Maka dari itu, perabaan berperan sangat penting tentang objek yang tidak bersuara. Objek yang harus dipahami melalui perabaan dapat dikategorikan objek yang kecil atau dapat dijangkau oleh perabaan dalam telapak tangan, dan objek yang besar atau di luar jangkauan telapak tangan. Teknik ini disebut teknik perabaan analistik touch. 3. Belajar sambil melakukan learning by doing. Prinsip belajar sambil melakukan learning by doing berkaitan erat dengan prinsip pengalaman konkret dengan praktek langsung untuk memahami benda di luar jangkauan telapak tangan. Maka peran teknik perabaan sintetis sangat penting. Dalam teknik perabaan sintetis dilakukan dengan meraba bagian demi bagian dan kemudian secara keseluruhan dibentuk berdasarkan informasi. Bagian-bagian tersebut sebagai contoh dalam memahami hewan, gajah, anak disabilitas netra harus meraba bagian demi bagian, misalnya kaki, ekor, belalai, tubuh, dan seterusnya. B. Tenaga pendidikan yang dibutuhkan bagi anak disabilitas netra. 1. Guru, 2. Psikolog, 3. Dokter mata, 4.
optometris. 1. Guru dengan kualifikasi SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Sarjana S1 PLB, Pasca Sarjana Pendidikan Luar Biasa. Sarjana S1 bukan PLB, tetapi memiliki latar belakang keahlian tertentu atau khusus yang dibutuhkan anak disabilitas netra seperti pendidikan agama, musik, musik, dan lain-lain. Nah, guru sekolah umum yang diberikan training di minimal 6 bulan. 2. Psikolog diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan inteligensi anak disabilitas netra dan membantu guru dalam pembuatan asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan anak, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan anak disabilitas netra dalam proses pembelajarannya. 3. Dokter mata. Rekomendasi dari dokter mata sangat diperlukan bagi lembaga penyelenggara pendidikan untuk anak disabilitas netra, karena rekomendasi yang menerangkan bahwa seseorang anak mengalami hambatan dalam penglihatan adalah seorang dokter. Yang 4, optometris. Kemampuan penglihatan anak disabilitas netra dapat diketahui salah satunya dari hasil asesmen klinis yang dilakukan oleh optometris. Kondisi penglihatan anak disabilitas netra dapat diketahui melalui laporan hasil asesmen, misalnya mengenai ketajaman penglihatan, lantang pandang, kebutuhan media baca, tulis, dan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan anak, alat peraga yang diperlukan, dan penempatan kelas. Pelayanan khusus pada anak disabilitas netra bagi siswa atau mahasiswa yang mengalami hambatan visual baik yang buta, total maupun low vision. Sangat sulit untuk memahami segala hal secara signifikan. Menurut American Foundation for the Blind, mahasiswa yang mengalami hambatan visual membutuhkan seseorang guru yang bersertifikat dan seorang ahli orientasi mobilitas. 1. Selalu menggunakan nama saat berinteraksi bersama mahasiswa. Dengan cara inilah mereka akan tahu kita sedang berbicara dengan mereka. Misal, "Hai Ali, ini saya Bu Tati," dan suruhlah teman-teman sekelas menirukan hal yang sama. Yang kedua, gunakan kata-kata yang merujuk pada penglihatan. Jangan hindari kata-kata seperti lihat dan lihat, sama seperti mereka yang terlihat. Kata-kata ini harus menjadi bagian dari kosakata siswa buta untuk berkonotasi bagaimana mereka melihat, apakah dengan sentuhan, membawa hal-hal dekat, atau dalam percakapan normal, seperti katakan sampai jumpa nanti ya. 3. Jangan memberi isyarat, selalu verbalisasi saat menulis di papan tulis. Selalu ungkapan apa yang Anda tulis sehingga siswa memiliki akses ke informasi itu dan dapat mengikutinya. Gunakan konsep-konsep posisional dan terarah seperti di atas atau di bawah, di atas, di belakang, di depan, kanan, dan lain-lain. Jadi gunakanlah kalimat-kalimat deskriptif seperti bola ada di samping pintu, alih-alih bola ada di sana, karena siswa tidak dapat melihatnya. 4. Hindari bertanya apakah seorang siswa dapat melihat. Hindari bertanya pada siswa yang buta, bisakah Anda melihat ini? Seperti mereka bisa melihatnya, tapi gantilah dengan pertanyaan, dapatkah Anda menemukan X, atau dapatkah Anda melihat beberapa bagian benda ini lebih detail. Yang kelima, tempat duduk yang strategis. Guru harus memahami sisi kuat dari penglihatan siswa. Jika siswa melihat dengan sisi mata kiri, maka dudukan
Siswa di sisi kanan kelas dan jauh dari jendela, tempat duduk menghadap sumber cahaya. Matahari, jendela idealnya di belakang mereka. Kontras, gunakan warna-warna yang kontras untuk semua hal dengan konsep berani bersandar sederhana. Gunakanlah bola terang dan kontras dengan lantai dan tangga dari awal hingga akhir diberi warna yang kontras, biasanya kuning. Yang ketujuh, ikuti pemimpin saat anak mengantri. Latihlah anak untuk mengarahkan perhatian kepada teman di depannya untuk mencari pemimpin. Kemudian latihlah anak untuk mengarahkan perhatian ke anak di depannya. Dengan mengikuti semua gerakan, misalnya berhenti berjalan, lurus berputar, selalu bergerak perlahan demi keselamatan. Kedelapan, carilah pemandu yang percaya diri. Jika kita mencari pemandu bagi siswa yang buta dan duduk di bangku prasekolah, maka tawarkan kedua jari kita untuk mereka pegangan. Kita tidak memegangnya kecuali untuk keselamatannya. Untuk siswa yang lebih tua, mereka memegang tepat di atas siku kita, dan mereka yang memegang kita kecuali untuk keselamatannya. Yang kesembilan, keamanan. Pahamkan siswa dengan aturan jalan atau orientasi mobilitas dengan menggunakan sisi kanan lorong atau pagar kanan. Gunakan batas seperti kerucut atau garis untuk latihan orientasi, mobilitas, dan kemandirian dalam mengakses lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Yang ke-10, penerimaan guru pada siswa buta. Seorang guru harus memberikan penerimaan diri kepada siswa yang buta. Hal ini penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri murid yang mengalami kebutaan terhadap diri mereka. Penerimaan diri seorang guru yang profesional kepada murid berkebutuhan khusus berdampak positif kepada anak buta itu sendiri, karena seorang figur guru adalah sumber suri tauladan bagi semua murid-muridnya, sehingga mereka pun akan melakukan hal yang sama, yaitu penerimaan kepada siswa yang mengalami hambatan visual. Nah, langkah pertama yang batas dibuat kita lakukan sebelum belajar adalah memahami bahwa kemampuan melihat sangat terbatas. Dibutuhkan hal-hal yang konkret dalam segala hal, karena 80% dari apa yang dilihat bayi adalah melalui indera penglihatan. Jadi masuk akal jika anak tunanetra mengalami hambatan dalam belajar tentang suatu hal. Ada beberapa hal pelajaran kehidupan yang tidak sepenuhnya dipahami tanpa penglihatan, misalnya apa artinya tinggi dan bagaimana cara kita menjelaskan antara laki-laki yang jangkung, pohon yang tinggi, dan bangunan tinggi yang belum pernah dilihatnya. Misalnya juga melihat awan di langit yang biru. Untuk itulah maka guru harus membantu siswa untuk memahami dan menerapkan keterampilan dan konsep dasar seperti putaran. Misalnya anak tunanetra diajarkan bahwa koin bulat dan bulat ini adalah berapa objek yang bulat. Walaupun mungkin siswa tidak sepenuhnya memahami bagaimana kebulatan itu berlaku untuk semua benda-benda, karena masing-masing benda mempunyai ukuran yang berbeda. Ketika semua konsep dipahami, maka siswa tunanetra dapat menerapkan konsep kebenaran untuk semua objek dengan konsisten dan berulang-ulang. Pendidikan seseorang anak bisa diibaratkan sebagai sebuah bangunan, satu blok pengetahuan terletak di atas yang lain, seperti satu lantai bertumpu pada yang lain. Pertanyaan, apakah
Pertanyaannya adalah apakah bangunan itu akan menjadi bangunan yang satu lantai atau akan menjadi bangunan yang tinggi? Jadi, cara lain untuk memvisualisasikan adalah dengan membayangkan segitiga terbalik. Piring dimulai hanya dengan konsep kecil. Konsep ini diperluas dan digunakan untuk menggajar yang lain. Jadi, piramida itu dibangun dari bawah ke atas. Beberapa fakta umum siswa tunanetra. 1. Berikanlah layanan khusus untuk membantu kemandirian bagi mereka untuk memahami semua hal. 2. Siswa hambatan visual memiliki hak yang sama seperti siswa lainnya. Untuk itu berilah mereka kesempatan yang sama dalam perlakuan yang berbeda atau adaptasilah kurikulum dengan tingkat pemahaman mereka. Yang ketiga, berikan jadwal khusus kepada siswa hambatan penglihatan untuk memperkenalkan diri dan perkenalan dengan pengaturan kelas dan membiarkan siswa untuk mempelajari semua tata ruang kelas. Yang keempat, berilah waktu yang intensif pada anak hambatan visual untuk memenuhi pembelajaran secara individu. Misalnya, bagaimana cara dia menulis, membaca, mencatat, dan lain-lain. Jika dia berada di kelas reguler dan siswa reguler, kita berikan kegiatan yang menarik sehingga aktivitas kita ketika memberikan layanan khusus tidak mengganggu siswa reguler. 5. Mintalah siswa menjelaskan kondisi matanya. Ini adalah keterampilan penting bahwa siswa akan membutuhkan sisa hidupnya. Setiap kali dia bercerita, itu menjadikan sedikit lebih mudah untuk dijelaskan. Yang keenam, pada siswa yang low vision, mintalah untuk memberitahu apa yang dia lihat. Yang ketujuh, beritahu anak ketika kita memberikan sentuhan. Jika kita memberikan sentuhan dengan tiba-tiba akan berdampak pada ketakutan bahwa hal itu sebagai sebuah ancaman atau kejutan. Yang kedelapan, perlu diingat bahwasannya sekitar dari 70% komunikasi adalah nonverbal, sedangkan siswa hambatan visual tidak dapat melihat ekspresi wajah seorang guru ataupun yang dikenakan guru, apalagi yang dijelaskan guru. Untuk itulah betapa cara verbal. Yang kesembilan, gunakan alat perekam suara ketika kita mengajar di kelas. Hal ini membawa keuntungan bagi kita sendiri maupun anak hambatan visual. Kita akan mendengarkan suara kembali, sedangkan anak hambatan visual dapat membangun opini tentang Anda dari menemukanali suara Anda dan juga dapat mengulang materi pembelajaran yang telah Anda sampaikan. Yang ke-10, selalu perkenalkan diri Anda maupun siapapun yang berada di lingkungan sekolah. Karena anak hambatan visual mengidentifikasi seseorang dengan mengenali suaranya. Hilangkan kebiasaan belajar ke siswa hambatan visual dengan memberi pertanyaan siapa aku, karena hal ini merupakan hal yang tidak disukai dan membuat anak hambatan visual malu, seperti halnya ketika seseorang menghampiri kita dan mengajukan pertanyaan yang sama kepada Anda dan Anda lupa siapa mereka. Yang 11, saat Anda berkomunikasi dengan siswa hambatan visual, maka sebutkan namanya dulu. Memanggil nama siswa seperti membuat kontak mata dengan orang yang melihat. Biasanya di dalam kelas ada banyak suara yang dan mengganggu konsentrasi siswa hambatan visual. 12. Pahamkan kepada semua siswa di kelas untuk memanggil nama anak hambatan visual supaya anak hambatan visual tersebut menemukanali temannya satu persatu dan membantunya untuk mendapatkan teman. 13. Latihlah anak supaya mempunyai kepercayaan diri dan penilaian positif tentang dirinya
dan tidak menggunakan kecatatannya untuk merasa rendah diri dan tidak berarti. Libatkan anak hambatan visual dalam setiap kegiatan, baik itu di dalam kelas, ketika demonstrasi atau diskusi. Berikan dia kekeluasan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dibahas, karena hal itu terbukti bahwa meningkatkan self-esteem, keberhargaan diri pada dirinya untuk mengembangkan nilai-nilai positif dalam pendidikan dan kehidupan di masa yang akan datang. 14. Ciptakan dan doronglah anak hambatan visual untuk proaktif dalam berbagai kegiatan. Biasakan dia memiliki karakter untuk memberi dan bukan menerima. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya jelaskan. Jadi mohon maaf bila misalnya ada salah kata dari saya, atau mungkin kalimat atau penjelasan saya kurang masuk akal, mungkin kurang jelas, mohon maaf. Di sini saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.